Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alina Oktavianti, rekan saya Dea Azara, dan rekan saya lainnya Mairani Rizka. Di sini kami ingin memaparkan materi mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya pada bidang datar pada mata kuliah optik. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai pemantulan cahaya. Pemantulan atau refleksi adalah beloknya cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Peristiwa pemantulan merupakan salah satu sifat dari cahaya. Cahaya merambat lurus akan memantul jika mengenai semua permukaan benda tanpa terkecuali. Pemantulan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Sudut antar sinar datang dengan garis normal atau garis tegak lurus permukaan disebut dengan sudut datang. Bidang yang dibatasi oleh dua garis ini disebut sudut datang. Sinar yang dipantulkan terletak di dalam bidang datang tersebut dan membentuk sudut dengan garis normal yang sama dengan sudut datang. Hasil ini dikenal dengan hukum pemantulan. Hukum berlaku untuk semua jenis gelombang. Selanjutnya, hukum pemantulan cahaya. Cermin datar memantulkan cahaya yang datang padanya. Pada gambar di samping adalah gambar pemantulan oleh sinar cermin datar. Gambar ini merupakan contoh dari percobaan pemantulan cahaya. Tanda X tempat jarum ditancapkan untuk menyatakan sinar datang dan sinar pantul, kemudian dibuat normal sehingga sudut datang dan sudut pantul dapat diukur. Bila sudut datang diubah dengan cara mengubah posisi kotak cahaya, sudut pantul juga berubah. Dari percobaan di gambar tersebut, kita ketahui ada beberapa data yang sudut datang dengan sudut pantulnya berbeda sangat kecil. Ini dapat terjadi karena kurang sempurna alat dan pengamatan atau kesalahan pengamat. Jika kesalahan dapat kita perkecil serendah mungkin, tentunya kita dapatkan sudut datang atau I sama dengan sudut pantul atau R. Selain itu, ternyata sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Nah, bunyi hukum pemantulan itu tersebut, yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kedua, sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Selanjutnya, dua macam pemantulan cahaya pada benda tidak tembus cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Mengapa ada benda yang jika disinari tampak menyilaukan dan ada yang tidak? Apabila benda-benda seperti datar, cermin datar, perak datar, air yang tenang disinari dengan sinar matahari, maka sinar-sinar dipantulkan dalam arah yang sama sehingga tampak berkilau. Pemantulan demikian dinamakan pemantulan teratur. Pemantulan teratur umumnya terjadi pada permukaan yang rata seperti pada cermin yang bersih. Pemantulan beraturan terjadi pada benda yang permukaannya rata seperti pada cermin datar. Berkas cahaya sejajar yang datang menuju cermin datar dipantulkan secara sejajar. Untuk pemantulan cahaya teratur dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, pemantulan cahaya baur. Ketika Anda menyinari kertas putih, apakah kertas tersebut tampak berkilau? Ternyata tidak. Berarti tidak semua sinar pantul sama arahnya. Pemantulan demikian disebut pemantulan baur atau difus atau tidak teratur. Pemantulan baur umumnya terjadi pada permukaan yang tidak rata, seperti pada cermin yang kotor. Pemantulan baur terjadi pada benda yang permukaannya tidak rata. Berkas cahaya sejajar yang mengenai permukaan tidak teratur akan dipantulkan baur. Selanjutnya, pemantulan cahaya sempurna. Pernahkah kita melihat berlian? Mengapa berlian tampak berkilau jika terkena cahaya?
Hal ini berkaitan erat dengan pemantulan sempurna seperti gambar yang tertera di dalam video ini. Berlian yang tampak berkilau jika terkena cahaya termasuk salah satu contoh dari pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna terjadi jika 1. Sinar datang dari medium rapat ke medium kurang rapat. Kedua, sudut datang lebih besar dibandingkan dengan sudut batas. Sudut CON sama dengan sudut batas, sama dengan sudut datang yang menghasilkan sudut bias sebesar 90 derajat. Yang terakhir, pemantulan pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bentuk permukaannya datar. Pada gambar yang tertera, diperlihatkan bagaimana bayangan sebuah lampu listrik terbentuk pada sebuah cermin datar. Untuk memudahkan pembahasannya, hanya 2 sinar yang diperlihatkan pada gambar tersebut. Pada gambar yang tertera, mata melihat lampu listrik berada di X, sebab sinar-sinar yang datang ke mata berasal dari X. Tentu saja ini tidak benar. Sinar-sinar mata yang berasal dari X sebenarnya merupakan sinar-sinar yang dipancarkan oleh lampu listrik ke permukaan cermin datar di depannya. Oleh cermin datar, sinar-sinar ini dipantulkan ke mata, sehingga terkesan bagi mata seolah-olah sinar-sinar tersebut datang dari X. Jadi, yang dilihat oleh mata adalah bayangan lampu listrik di X, bukan lampu listrik yang sebenarnya. Bayangan seperti ini disebut bayangan maya. Bayangan maya dapat dilihat oleh mata, namun tidak dapat ditangkap oleh layar. Kebalikan dari bayangan maya adalah bayangan nyata atau bayangan sejati. Pembiasan cahaya. Peristiwa pembiasan merupakan pembelokan cahaya yang melewati 2 medium berbeda. Seorang ilmuwan bernama Wilbur Selenius telah mengamati peristiwa ini dan merumuskan sebuah hukum. Nah, hukum tersebut bernama hukum Selenius sesuai dengan namanya. Hukum Selenius dikatakan bahwa sinar datang, sinar pantul terletak pada suatu titik bidang yang sama. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, Wilbur Selenius melakukan eksperimen dengan melewatkan seberkas sinar pada balok kaca. Secara sederhana, Selenius menunjukkan percobaannya seperti pada gambar berikut. Seberkas cahaya atau sinar laser diarahkan pada balok kaca. Ternyata, sinar yang dibelokkan pada saat mengenai bidang batas udara kaca, jika digambarkan dalam bentuk 2 dimensi, maka sinar datang dari udara dibiaskan dalam kaca mendekati garis normal, sehingga besar sudut datang atau I selalu lebih besar dari sudut bias atau F. Nah, tentunya kalian sudah dapat menyebutkan contoh-contoh kejadian sehari-hari yang dapat dijelaskan dengan konsep pembiasan sesuai dengan hukum Selenius. Contohnya, dasar kolam tampak lebih dangkal dari sebenarnya dan sebatang pensil yang dicelupkan ke dalam air tampak bengkok yang merupakan contoh kejadian sehari-hari yang dimana berkaitan dengan terjadinya pembiasan cahaya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai asas Fermat. Nah, untuk membuktikan hukum Selenius tadi dapat melalui asas Fermat. Asas Fermat tersebut berbunyi, cahaya merambat dari suatu titik ke titik yang lain dengan melalui jalan atau lintasan yang waktunya sangat singkat. Nah, berikut ini gambar asas Fermat pada pembiasan cahaya. Nah, pada gambar ini terdapat keterangan di mana N sama dengan indeks bias medium dan D merupakan panjang lintasan. Secara matematik, panjang lintasan cahaya dapat ditulis dengan D sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K NI DI. Kemudian, asas Fermat membuktikan TAB sama dengan minimum atau singkat, P minimum atau pendek. Jadi, TAB sama dengan S per V
sama dengan A0 plus OB per V, di mana cos alfa sama dengan A per A0, A0 sama dengan A cos inverse A, OB sama dengan B cos inverse Q. Nah, karena waktunya minimum, artinya dt sama dengan 0, sehingga rumus dari pembiasan cahaya dapat ditulis dengan A tan alfa sekant A d alfa plus B tan beta sekant beta d beta sama dengan 0. Nah, kemudian terdapat asas Fermat pada pembiasan cahaya, di mana panjang lintasan D sama dengan Ni S A0 TA0B sama dengan minimum atau 0, SA0B sama dengan minimum atau 0. Jadi rumus dari asas Fermat pada pembiasan cahaya ini dapat dirumuskan Ni sin A sama dengan N2 sin Q. Materi selanjutnya adalah pembiasan pada kaca plan paralel. Kaca plan paralel adalah sekeping kaca yang kedua sisi panjangnya dibuat sejajar. Kaca plan paralel dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan dan untuk menentukan indeks bias kaca tersebut. Jika sebuah berkas sinar datang menuju permukaan kaca plan paralel, maka sinar tersebut akan mengalami pembiasan sebanyak 2 kali. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa cahaya yang mengenai kaca plan paralel akan mengalami 2 pembiasan, yaitu pembiasan ketika memasuki kaca plan paralel dan pembiasan ketika keluar dari kaca plan paralel. Pada saat sinar memasuki kaca, sinar datang atau I1 dari udara yang mediumnya renggang ke kaca yang mediumnya rapat akan dibiaskan mendekati garis normal, sementara pada saat sinar keluar dari kaca, sinar datang atau I2 dari udara yang mediumnya renggang ke kaca yang mediumnya rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sinar yang keluar dari kaca plan paralel mengalami pergeseran sejauh D dari arah semula. Karena permukaan kaca yang atas dan bawah paralel, maka sudut bias di permukaan atas atau R sama dengan sudut datang di permukaan bawah R. Nah, berkas cahaya akan berubah arahnya pada saat melewati bidang batas antara dua medium berbeda. Jika sudut datang tidak sama dengan 0, maka perubahan arah cahaya ini disebut pembiasan atau refraksi. Berdasarkan hukum Snellius, dalam peristiwa pembiasan cahaya, perbedaan sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Dan untuk cahaya yang datang dari ruang hampa atau vakum ke medium tertentu, konstantanya dinamakan indeks bias atau N dari medium tersebut. Kemudian, untuk pergeseran bayangan oleh pembiasan pada kaca plan paralel dapat dirumuskan dengan rumus T sama dengan D sin I min R per cos R. Yang kedua, ada letak semu benda di bawah kaca plan paralel. Jika D aksen merupakan kedalaman benda semu, segitiga ABC dapat dirumuskan dengan tan R aksen sama dengan AC per D. Dan untuk segitiga ADC, maka tan I aksen sama dengan AC per D. Dari persamaan tadi, kita akan mendapatkan bahwa D aksen sama dengan D tan R aksen per tan I aksen. Sehingga persamaan yang kita peroleh adalah D aksen sama dengan D N1 per N2. Untuk sudut-sudut yang kecil, N2 sin I sama dengan N1 sin R, di mana sin I per sin R sama dengan N1 per N2 dan tan I per tan R. Yang selanjutnya ada pergeseran horizontal di bawah kaca plan paralel. Jika segitiga BDC merupakan tan R sama dengan CD per BC, maka tan R-nya bisa kita dapatkan CD per D. Dan untuk segitiga BCA, tan I akan sama dengan AC per D. Dengan substitusi persamaan-persamaan yang tadi, kita akan memperoleh bahwa CD sama dengan AC tan R per tan I, di mana CD min AC akan sama dengan AC tan R per tan I dikurang dengan AC. Maka delta S akan sama dengan S0 tan R per tan I min 1.
Dan jika disederhanakan, maka kita akan mendapatkan delta S akan sama dengan S0 N2 per N1 min 1. Dan selanjutnya ada pergeseran vertikal. Nah, di pergeseran vertikal ini, D aksennya akan sama dengan D N1 per N2. Dan D min D aksen akan sama dengan D min D N1 per N2. Jadi kita akan memperoleh bahwa sigma D akan sama dengan D 1 min N1 per N2. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal tentang pergeseran dari materi sebelumnya ya. Jadi di sini ada soal seberkas sinar laser jatuh pada permukaan kaca pelan paralel dapat membentuk sudut datang sebesar 45 derajat. Jika tebal kaca pelan paralel 15 cm dan sudut bias yang dihasilkan adalah 20 derajat, tentukan besar pergeseran yang dialami oleh sinar laser tersebut. Jadi dari soal ini kita ketahui bahwa I1 sama dengan 45 derajat, D sama dengan 15 cm, dan R1-nya adalah 20 derajat. Yang ditanyakan adalah pergeseran atau T. Untuk penyelesaiannya kita dapat menggunakan rumus di bawah, yakni T sama dengan D sin I1 min R1 per cos R1. Maka T sama dengan 15 sin 45 derajat min 20 derajat per cos 20 derajat. Jika kita sederhanakan, maka akan kita peroleh hasil T sama dengan 6,3 dibagi 0,94 dan hasilnya adalah 6,7. Jadi, ketika melewati kaca pelan paralel, sinar laser akan mengalami pergeseran sejauh 6,7 cm dari arah semula. Untuk contoh soal yang kedua, di sini ada soal sebuah sinar diarahkan ke salah satu sisi kaca pelan paralel yang mempunyai ketebalan 4 cm. Jika sudut datang sinar tersebut 30 derajat dan indeks bias kaca 2, tentukanlah pergeseran sinar pada kaca. Diketahui D-nya sama dengan 4 cm dan N kaca sama dengan 2. Dan di sini kita juga tahu bahwa I1-nya itu sebesar 30 derajat. Kita bisa mencari pergeseran dengan menggunakan penyelesaian berikut. Untuk mencari T, terlebih dahulu kita mencari sudut bias atau R1-nya. Nah, sesuai dengan hukum pembiasan tadi, kita akan memperoleh hasil N udara sin I1 sama dengan N kaca sin R1. Karena N udaranya 1, kita langsung kalikan dengan sin I1 dan N kaca dikali dengan sin R1. Nah, jika kita sederhanakan, maka kita akan memperoleh bahwa sudut bias atau R1 dari soal berikut adalah 14,48 derajat. Kemudian untuk besar pergeseran sinar dapat kita cari dengan persamaan berikut, yakni T sama dengan D sin I1 min R1 per cos R1. Nah, karena D-nya tadi 4, kemudian jika kita juga sudah tahu bahwa I1-nya 30 derajat dan R1-nya 14,48 derajat, maka bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus. Dan jika kita kerjakan, kita akan memperoleh hasil bahwa T sama dengan 1,072 per 0,968. Dan jika kita bagi, maka hasilnya T akan sama dengan 1,11 cm. Jadi pergeseran sinar tersebut adalah 1,11 cm. Berikut ini akan kami tampilkan contoh-contoh dari pembiasan cahaya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami paparkan pada video kali ini.
dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.